Akhenaton pun langsung menyuruh agar Huramuf segera menyerahkan pasukan untuk mengumumkan agama di Mesir adalah agama Tauhid. Dan mulai sekarang, penyembah Amun adalah tindak kriminal di negeri Mesir. من اليوم عبادة آمون أصبح دين التوحيد. أيها الكاهن، أراك كثير الثقة بنفسك حتى تعترض على أوامر الحاكم. وهل أخناتون هو من أمرك السجن؟ عليكم بترك عبادة آمون وسائر تماثيل الآلهة. Yusuf pun menyindir Anik Maho jika Amun tidak melambung tinggi ke langit, akan tetapi ia menunggik ke dasar jurang. Hal itu membuat Anik Maho dan para pendeta merasa malu karena muslihat mereka selama ini akhirnya terbongkar oleh Yusuf. Mimi Sapu pun langsung mengutuk Anik Maho yang telah menipu warga Mesir selama ribuan tahun. Yusuf lalu menyuruh agar Huramuf segera memenjarakan para pendeta yang akan diadili nantinya. Akhenaton langsung menyambut Yusuf karena telah membongkar semua kebusukan dari para pendeta kuil, serta mengatakan jika ini adalah kemenangan ajaran Tauhid atas penyembah berhala di Mesir. Dan mulai hari itu juga Akhenaton menyuruh agar menghapus semua nama Amun di prasasti sejarah yang ada di Mesir. Dia juga memerintahkan agar Anik Maho dan para pendeta dihukum seumur hidup hingga mati. Sementara itu, di Kan'an para saudara Yusuf dan warga akan pergi ke Mesir untuk membeli gandum karena mereka juga mendengar dari khalifah beberapa hari yang lalu jika mereka bisa membeli gandum di Mesir. Di sini Benjamin berpikir jika dia ingin sekali ikut untuk pergi ke Mesir bersama saudara-saudaranya, akan tetapi Yakub pasti akan tidak mengizinkannya. Saat mereka berpamitan dengan Yakub, Benjamin meminta izin untuk ikut ke Mesir bersama mereka, akan tetapi Nabi Yakub tetap tidak mengizinkannya untuk ikut karena Yakub menyuruh agar Benjamin mengurus semua keluarga saat para saudara-saudaranya pergi. Zulaiha yang sudah mulai tua dan buta pergi ke tepian kota Thebes untuk melihat kehadiran Yusuf di sana. Kedua pelayannya yang sangat setia pun tetap menemaninya kemanapun Zulaiha pergi. Di sini Zulaiha mengatakan jika ia akan tetap menunggu di sana sampai Yusuf datang, karena sekarang hidupnya adalah sebuah penantian. Sementara itu Yusuf pergi ke ladang yang di masa subur lalu ditanami gandum bersama Malik. Yusuf mengatakan jika masa paceklik akan segera berakhir dan ladang ini nantinya akan sangat berguna bagi warga Mesir. Walaupun itu adalah tanah dari pemerintah, Yusuf berencana akan membagikan lahan itu kepada warga dan nantinya mereka akan membayar pajak atas tanah itu kepada pemerintah. Malik dan Mimi Sapu sangat menyukai perintah Yusuf kali ini karena nantinya para budak juga pasti akan mendapatkan jatah tanah sendiri-sendiri. Sambil memandangi tanah yang sudah tandus, Yusuf kembali mengingat bagaimana keadaan Kan'an sekarang. Dia sangat khawatir karena sungai Nil saja bisa mengering, apalagi Kan'an yang notabene tidak ada sungai sama sekali. Yusuf lalu membayangkan jika ayah dan saudara-saudaranya di sini, maka mereka pasti akan berternak dan bercocok tanam di tanah yang sedang Yusuf pandangi saat ini. Singkat cerita, Bani Israel yang sudah sampai di depan pintu masuk kota Thebes dihadang oleh petugas dan ditanya apa tujuan mereka ke Mesir. Lavi mengungkapkan jika mereka hendak membeli gandum seperti warga dari negeri lain yang sedang dilanda paceklik. Petugas pun langsung mencatat semua nama mereka untuk dilaporkan kepada Yusuf, karena semua keputusan itu ada di tangannya saat ini. Yusuf yang mendengar laporan dari petugas jika ada 10 bersaudara dari Kan'an akan membeli gandum sangat kaget dan merasa bahagia karena akhirnya Bani Israel menuju Mesir dan akan bertemu dengannya setelah lebih dari 30 tahun berpisah. هل هؤلاء هم بنو إسرائيل؟ Yusuf pun lalu menyuruh Malik untuk membawa mereka semua datang dengan hormat ke istananya. Yusuf mengatakan kepada Senat jika akhirnya takdir telah membawa mereka semua menuju Mesir dan mereka akan menyaksikan terwujudnya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yusuf juga meminta agar Asenat tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan Bani Israel. Malik yang diperintahkan Yusuf segera menemui Bani Israel dan mengajak mereka semua ke istana. Sementara warga Kanaan yang lain disuruh ke lumbung untuk mengambil gandum seperti biasa. Yahuda yang dari dulu selalu curiga kepada siapapun menanyakan apa yang akan dilakukan oleh bendahara Mesir kepada mereka. Karena sebelumnya para penjaga memperlakukan mereka dengan sangat kasar di pintu masuk. Malik pun menjawab bahwa para penjaga bersikap kasar karena ketidaktahuannya. Sementara keramahan ini adalah perintah langsung dari bendahara Mesir untuk mengajak mereka menemuinya. Yusuf yang menunggu di istana pun akhirnya melihat kembali saudara-saudaranya yang dulu menyiksa dan akan membunuhnya. Ia sama sekali tidak mengenali wajah mereka yang sangat berubah. Akan tetapi, dia teringat jika yang dekat Malik adalah Lawi saudara terbaiknya. Karena jika tidak ada dia, maka Yusuf pasti sudah mati. Sementara yang paling belakang dan besar adalah Yahuda yang selalu berburuk sangka dan mencurigai segalanya. Yusuf pun mengira jika dia masih begitu sampai sekarang. Yusuf juga merasa sangat sedih karena Benjamin tidak ikut bersama mereka ke Mesir. Ketika mereka sudah sampai di ruang makan, Yusuf mengintip sambil berpikir bagaimana dia akan menemui mereka dan apakah mereka akan mengenali Yusuf nantinya atau tidak. Asenat pun menenangkan Yusuf jika mereka pasti tidak akan mengenali Yusuf dan tidak akan terjadi apa-apa jika dia menemui mereka semua. Sementara Yahuda mulai curiga kenapa mereka semua dibawa masuk ke dalam istana, lalu merasa bahwa mereka terperangkap dan tidak ada jalan lagi untuk keluar. Tapi Lawi menenangkan saudara-saudaranya karena menurutnya jika dia merasa aman di sini karena dari tadi tidak terlihat satupun tanda kejahatan terhadap mereka. Kemudian Yusuf menyuruh agar Malik memperlakukan Bani Israel dengan hormat karena mereka adalah saudara-saudaranya. Dia juga menyuruh agar Mimi Sabu melayani mereka dengan baik di istana ini. Yusuf juga memerintahkan jika Malik harus menenangkan Bani Israel supaya mereka tidak curiga karena telah dibawa ke istana. Mimi Sabu langsung mengajak mereka semua untuk segera membersihkan diri dan mandi terlebih dahulu sebelum bertemu dengan bendahara Mesir. Setelah mereka kembali ke ruang makan, terlihat sudah tersedia banyak sekali makanan untuk mereka dan Mimi Sabu mempersilahkan Bani Israel untuk menyantap semua makanan itu. Ia melihat saudara-saudaranya makan dengan sangat lahap. Yusuf berpikir jika Kanaan sedang mengalami paceklik yang parah karena mereka juga sampai rela untuk menempuh jalan jauh menuju Mesir. Asenat juga sangat kasihan kepada mereka, apalagi dengan para istri di Kanaan. Sementara itu, Zulaiha yang mengunjungi kuil Amun di istananya mulai memarahi para dewa-dewanya yang tak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan Yusuf. Dia juga menghancurkan semua patung-patung itu dan menyuruh agar mereka semua sujud di hadapan Tuhan Yusuf. لقد حطمكم يوسف ليكسر زليخة. Zulaiha yang juga masih mengingat semua kejadian saat Yusuf berada di istana sedang menangis di hadapan Tuhannya. Zulaiha juga mulai menanyakan siapakah Tuhannya itu, kenapa Yusuf begitu mencintainya. Dia juga berpikir jika Allah adalah sesembahan yang baik karena Yusuf saja sujud kepadanya dan bahkan menangis untuknya. Pada akhirnya Bani Israel menghadap Yusuf di istana. Yusuf menyuruh mereka semua untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dan ketika mereka menyebut nama mereka, Yusuf mulai mengingat wajah mereka semua dan juga menanyakan apa tujuan mereka untuk datang ke Mesir. Yahuda pun menjawab jika Kanaan dilanda paceklik selama 2 tahun dan mereka datang ke Mesir untuk membeli gandum di lumbung seperti warga lain. Setelah itu Yusuf menanyakan tentang keluarga mereka dan ketika mereka menjawab jika mereka 11 bersaudara, Yusuf menanyakan kenapa tidak mengajak satu saudaranya ke Mesir. Mereka menjawab jika mereka tidak mungkin untuk mengajak Benjamin karena ayah mereka pasti tidak akan mengizinkannya untuk pergi dari sisinya. Yusuf pun mulai bertanya-tanya kenapa hanya Benjamin saja yang mendapat kasih sayang yang lebih dari saudara-saudara lainnya. Yahuda pun menjelaskan jika sejak Benjamin kehilangan saudara kandungnya yang telah dimangsa serigala, ayah mereka sangat menyayangi Benjamin sebagai ganti saudaranya yang bernama Yusuf. Yusuf langsung menanyakan jika begitu ayah mereka sangat menyayangi Yusuf yang telah tiada. Mereka menjawab jika ayah mereka sampai buta karena terus menangisi kepergian Yusuf dari sisinya.
Hal itu membuat Yusuf sangat bersedih dan meninggalkan mereka sementara untuk menghilangkan rasa sedih di hadapan saudara-saudaranya. Setelah itu Yusuf kembali. Dia merasa jika mereka semua menyembunyikan kebenaran yang telah terjadi. Akan tetapi Yahuda tetap mengatakan jika mereka semua telah berkata jujur dan tak ada yang disembunyikan sedikit pun. Setelah itu Yusuf mengatakan jika mereka datang lagi ke Mesir dengan Benyamin, maka mereka akan mendapatkan gandum 2 kali lebih banyak dari biasanya. Dan jika tidak, maka mereka semua tidak akan mendapatkan gandum sama sekali. Pada akhirnya Bani Israel pun pergi meninggalkan istana, lalu akan kembali menuju Kanaan setelah mereka membeli gandum di lumbung. Kemudian Yusuf menyuruh agar Malik menarik kembali uang yang digunakan saudara-saudaranya untuk membeli gandum, dan Yusuf akan menggantinya dengan uangnya sendiri. Yusuf melakukan hal itu agar ketika mereka menemukan uang di dalam muatan mereka akan kembali ke Mesir nantinya. Yusuf juga memiliki ide jika Benyamin ke Mesir, maka saudara-saudaranya pasti akan bertobat nantinya dan mengakui semua kesalahannya. Akhirnya Bani Israel dan warga Kanaan pun segera melakukan perjalanan setelah mendapatkan gandum. Mereka juga berpikir jika seharusnya mereka sudah bertaubat dari lama agar Yakub mengizinkan Benyamin ikut. Karena jika dia tidak ikut, nantinya mereka semua tidak akan mendapatkan gandum sama sekali. Singkat cerita, Yusuf dan keluarga yang akan berpergian mereka disambut oleh warga Mesir yang sangat mencintainya. Di sana juga ada Zulaiha yang memanggil nama Yusuf, yang membuat Yusuf mengira bahwa dia mengenal wanita tua itu. Kemudian dia menyuruh Malik agar menanyai wanita tua itu apa yang dia inginkan. Ketika Malik menanyai Zulaiha, dia menjawab bahwa dia sangat ingin berbicara dengan Yusuf. Dan ketika Asenat yang datang menemuinya, Zulaiha sangat mencium bau Yusuf berada di dekatnya. Zulaiha pun menanyakan siapa yang datang menemuinya saat ini. Asenat menjawab bahwa dia adalah istri Yusuf, bendahara Mesir. Mengetahui hal itu, Zulaiha lemas dan langsung pingsan. يا يوسف، من أنت؟ قلت لك أدعى أسينات زوجة عزيز مصر. سيدتي ما الذي أصابها؟ لكنها في النهاية Asenat pun mengungkapkan jika wanita tua itu ingin berbicara kepada Yusuf. Namun, ketika dia mengetahui jika Asenat adalah istrinya, dia langsung pingsan. Yusuf langsung mengira jika wanita tua itu adalah wanita yang selalu datang di dalam mimpinya untuk meminta tolong. Kemudian Yusuf menyuruh agar Malik membawa wanita tua itu ke istana dan merawatnya hingga Yusuf kembali ke istana untuk menemuinya.